Alright, dalam episode ini, sebelum kita melanjut lebih jauh, mari kita bersihkan dulu apa yang telah kita lakukan. Coba lu perhatikan pada user model yang ada di app models, di sini ada user model. Nah, ada beberapa di sini yang jika kita perhatikan, itu ada yang namanya follows di sini, dan itu terlalu banyak sepertinya untuk API untuk follow aja ya. Has follow, unfollow, follow, followers, follow, ya banyak kali di sini. Nah, oleh karena itu, coba dulu kita buat satu thread. Nah, ini mungkin sistem yang mungkin Anda belum pernah tahu sebelumnya, namun Anda akan mengetahuinya karena ini sangat luar biasa sekali membantu. Saya akan buat sini new folder dengan nama trades, dan di sini kita akan buat satu file dengan nama following.php. Dan Anda bisa buat di sini prefix trade atau apapun lah itu. Nah, di sini kita akan buat PHP dan kita buat namespace-nya di sini itu adalah app trades, seperti itu saja. Nah, kemudian kita buat di sini bukan class, namun trade. Apa nama trade-nya? Itu adalah following. Oke. Jika sudah, sekarang kita bisa copy semua apa yang ada di model tadi, yang ada di user yang berhubungan dengan yang namanya follow. Dan ya kita sampai sini sepertinya, kita cut dan kita paste tepat di following ini. Seperti itu. Ada beberapa error di sini, ya wajar karena user harus kita import ke dalam thread ini. Import dari app model user. Jika sudah, harusnya kita sudah ready to go, dan coba lu pergi ke user.php tadi, sehingga jika kita lihat sekarang apa kita juga sudah clean sekali ya. Nah, kemudian Anda bisa buat di sini yang namanya use ya, karena di sini sudah ada by default use has factory, use notifiable, dan di sini kita akan buat use untuk following ya, yang kita dapat dari trades following. Alright, sekarang kita refresh di browser, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama, tidak ada bedanya. Setelah itu, ada yang harus kita clean lagi. Coba pergi dulu ke web.php yang ada di roots. Ya, di sini dia. Nah, di sini jika Anda perhatikan ya, ada profile, ada juga profile, ada juga profile. Bagaimana jika misalnya ini kita satukan aja dalam satu grup, kemudian kita prefix dia. Root, prefix. Prefix ini adalah URL ya. Jadi dia nanti ketika misalnya sudah berada di dalam root group ini, harusnya profile ini tidak kita perlukan lagi. Nah, sekarang coba kita buat di sini group, function, dan sekarang kita masukkan semua root ini ke dalam sini. Seperti itu. Refresh di browser, dan sekarang kita pergi misalnya ke view profile, dan jika Anda lihat sekarang di sini profile. Nah, kenapa tidak error? Hanya karena di sana kita sudah memakai namanya name root, sehingga kita tidak perlu modifikasinya. Namun permasalahannya iya kali kita buat profile seperti ini. Nah, oleh karena itu di sinilah kita hilangkan profile ini karena sudah di prefix dari sini. Oke, refresh, maka dia akan not found. Kemudian kita akan pergi dulu ke view profile, maka jika Anda lihat dia masih yang lama ya, coba kita refresh dulu. Command Shift R biar supaya hilang cache-nya, kita lihat view profile, maka sudah kembali seperti sebelumnya. Oke. Dan Anda lihat tadi ketika misalnya kita buat seperti ini dan not found-nya kira-kira seperti ini. Itu bagaimana cara menggantinya? Sangat mudah sebenarnya. Anda pergi ke terminal kembali, PHP, artisan, pendor, publish. Sama seperti ketika waktu kita melakukan yang namanya Laravel pagination tadi, tapi kali ini adalah Laravel error. So kita pilih nomor 13, enter. Jika sudah, dia tidak akan memasukkan foldernya ke pendor, melainkan resources, view, errors. Oke, coba kita lihat yang ada di resources, view, errors. Nah, di sini jika Anda lihat ada beberapa page yang kebetulan ketika misalnya page kita salah dia akan 500, maka perginya ke sini. Oke, watch what happen. Ketika seandainya ini kita buat seperti ini dan kita refresh di browser, maka yang Anda lihat adalah seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya ketika Anda tidak ingin seperti ini. Anda ingin menampilkan misalnya sorry we are going maintenance seperti apalah gitu kira-kira. Nah, Anda bisa lihat itu pada config. Di sini ada app, di sini ada yang namanya debug. Scroll ke bawah. Di sini ada debug yang itu mengarah ke app debug, by default dia akan false. Tapi karena jika misalnya kita lihat pada .imb file yang ada di sini, app debug, maka otomatis true ketika misalnya kita develop. Jika yang kita buat jadi false, refresh, maka yang muncul di sini adalah 500 server error. Nah, yang mana yang dipanggil itu adalah yang ini. Nah, dia extend kemana? Jika Anda ingat kita pelajar pertama kali tentang layer, dia menggunakan masih di sini sistem section dan extend, belum menggunakan yang namanya component. Apakah ini bisa dimodifikasi? Bisa sebenarnya. Terus Anda buat di sini misalnya internal server error misalnya. Refresh, maka jika Anda di sini internal server error. Nah, kemudian bisa nggak template diganti? Bisa, tergantung yang kemana Anda extend dia. Di sini ada beberapa pilihan seperti minimal, layered, illustrated, layered. Kemudian coba kita pilih di sini layered, refresh.
maka di sini server error seperti itu saja. Kemudian jika misalnya Anda buat di sini illustrated layout, refresh, maka jika ada seperti ini. Nah, itu kebetulan yang 500. Jika misalnya yang 404, coba dulu kita pergi ke web.php tadi, kita bagusi dulu yang ini, refresh, maka jika di sini 404-nya masih menggunakan minimal. Maka Anda bisa mengganti juga dengan cara seperti yang tadi. 404 di sini ada minimal, Anda buat illustrated layout, misalnya seperti itu. Refresh, ya kira-kira seperti ini. Oke, itu untuk pengenalan sedikit untuk Anda. Kemudian ketika misalnya Anda sedang develop, harusnya .env tadi Anda buat di sini true, tapi ketika misalnya sudah di production, maka ini buat jadi false dan pastikan ini menjadi production. Itu tips untuk Anda. Oke, jika sudah kita refresh, maka harusnya dia kembali ke homepage. Jika misalnya kita errorkan lagi, dia akan error beneran. Refresh. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita undo, refresh. Ya, cool. Setelah itu, coba dulu kita pergi ke welcome.blade.php yang ada di sini. Daripada kita masukkan semua ini, coba kita start from scratch aja. Coba pergi dulu ke app.blade.php, kita copy dan kita paste di sini. Nah, untuk slot ini bisa kita hilangkan sebenarnya. Saya berpikir di sini untuk menggunakan sepertinya yang dari guest aja ya, karena itu lebih bagus sebenarnya. Tapi dia juga menggunakan komponen di sana. Oke, coba ini kita hilangkan lah isinya. Kemudian di sini kita buat min h screen, dan di sini kita buat misalnya div w1/2, dan di sini kita bisa buat p5. Dan juga di sini kita buat border, rounded, atau kita bisa membuat chart juga di sini. Namun kita eksplisit aja bahwa ini tidak begitu sama dengan yang kontennya ya. Refresh, ya kira-kira seperti ini yang Anda lihat, mungkin tidak ketara. Coba dulu kita buat di sini entah itu backgroundnya gray 100, refresh, ya kira-kira seperti itu. Nah kemudian di sini coba kita buat flex biar supaya di ke tengah, item center, justify center, refresh, iya itu dia. Nah kemudian coba dulu kita buat daripada kosong, kita akan buat di sini anchor, dan kita buat di sini misalnya root register, dan di sini kita buat login, dan di sini kita buat login, refresh. Kira-kira seperti itu. Namun tidak ada salahnya jika ini kita masukkan juga ke dalam text center, refresh. Iya itu dia. Nah kemudian coba dulu kita culik button yang ada di komponen kita. Ya ini kita copy aja semua kelasnya dan kita paste tepat di sini. Berganti semuanya. Sini kita buat kelas, ini kita paste dia. Ya kira-kira seperti itu. Dan Anda bisa buat di sini apapun yang Anda inginkan, misalnya join with us, misalnya join with us. Dan Anda bisa buat di sini misalnya entah apapun lah, the best social ever. Refresh. Ya kira-kira seperti ini. Ya Anda bisa mendesain dengan apapun yang Anda inginkan. Coba kasih kelas di sini font sama bold. Dan text kita buat 2XL MB2. Refresh. Cool. Dan coba kita masukkan dulu di sini kelas text LG atau XL lah, text gray 600 saja. Kita di sini MB2 atau berapa lah, refresh. Ya kira seperti itulah. Dan kemudian coba lu kasih di sini 10. Iya, very cool. Dan ketika misalnya user nanti klik register, maka dia akan otomatis pergi ke register page. Namun permasalahan di sini ketika misalnya dia sudah login, harusnya dia tidak melihat page ini. Oleh karena itu kita akan kasih proteksi tepat pada welcome rootnya. Web.php. Ya di mana dia ya? Di atas ini dia. Coba dulu kita buat satu controller untuk itu. PHP Artisan Make Controller, Welcome Controller. Dan kita pastikan di sini kita buat invocable. Alright, jika sudah kita buat sini Welcome Controller Class. Dan seperti itu saja. Kita pergi ke sana dan sekarang di sini kita buat return view welcome. Dan kita akan cek nanti di sini ketika misalnya dia sudah melakukan autentikasi. Ya, harusnya dia tidak bisa melihatnya. Oke, di sini masih ada welcome controller found katanya. Coba kita lihat apa yang kita lakukan di PHP. Ya, di sini harusnya get bukanlah view. Refresh. Iya, seperti ini. Nah, kemudian jika Anda tidak tahu, kita klik register ini maka dia akan otomatis pergi ke timeline. Hanya karena kita sedang autentikasi. Itulah mengapa saya bilang tadi ketika misalnya user sudah login, harusnya dia tidak bisa melihat ini. Oke, fix real quick. Coba dulu pergi ke welcome.blade.php tadi. Daripada kita buat di sini MB2, kita buat MB5. Refresh. Ya, seperti itu. Kemudian coba dulu pergi ke welcome controller yang ada baru saja kita buat tadi di sini. Jika ya kan di sini kita bisa buat jika out check, ya kita akan return redirect ke mana gitu. Coba kita buat di sini redirect ke timeline misalnya, atau kita buat explicit di sini seperti itu biar supaya nanti kita rubah nama timelinenya, tidak perlu kita rubah lagi di sini karena kita manggil root. Di sini coba kita import out check ini, refresh, maka dia akan otomatis redirect ke sana.
kita pergi ke sini tidak akan bisa lagi. Oke. Satu lagi, coba dulu Anda tahu sebenarnya ini out bisa kita hilangkan dan kita refresh, dia akan error harusnya. Ketika misalnya kita kunjungi dan jika ada di sini katanya class out not found. Sebenarnya ini bisa dibuat menjadi function ya jika Anda tidak tahu. Coba saya buat sini out check seperti itu. Begitu juga dengan out user, out apapun sebenarnya bisa. Cuman kenapa saya tidak mengajarkan di awal? Hanya karena nanti Anda bingung dan Anda berpikiran takutnya tidak konsisten seperti itu kira-kira. Makanya ini terakhir saya ajarkan. Refresh, maka dia akan sudah kembali seperti semula. Very cool, Anda sudah melakukan progres yang baik di sini dan menggunakan yang namanya clean code. Ya, apapun ceritanya sekarang harusnya kita sudah ready to finish. Ya, hampir-hampir finish ini sebenarnya. Oke. Ya, tapi saya masih ada ingin ajarkan kepada Anda, tapi saya akan melihat di video berikutnya. See you soon.